Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sumber Uang, sebuah channel yang membahas seputar tokoh sukses dan yang menginspirasi kita semua. Dan lain waktu kita juga akan membahas seputar ide bisnis, marketing, manajemen dan tips-tips sukses. Sahabat Sumber Uang, kali ini kita akan mengulas pendiri alias pemilik JNE, yaitu Bapak Johari Zain. Beliau biasa dipanggil akrab Pak Jo. Pak Jo ini merupakan seorang wirausahawan atau pebisnis dan pendiri grup global Basket Mulia Investama atau GBMI. Beliau lahir di Medan, tanggal 16 April tahun 1954, putra bungsu dari 5 bersaudara pasangan Bahari Zain dan Mutiati Talib. Beliau yang dibesarkan di lingkungan keluarga WNI Tionghoa, beragama Buddha, dan disekolahkan di sekolah Katolik ini, sejak usia 12 tahun sudah memiliki jiwa kewirausahaan. Setelah bersama keluarganya pindah ke Jakarta pada tahun 1966, Johari memulai bisnisnya dengan membuat majalah yang dijual kepada teman-temannya di SMP di Jakarta. Usaha ini berlanjut hingga ia duduk di bangku SMA. Selepas kuliah di Akademi Perhotelan Trisakti, Johari bekerja di Hilton International Hotel, Jakarta. Karirnya berawal dari pelayan hingga akhirnya menjadi supervisor kasir di front office hotel yang sekarang berganti nama menjadi Hotel Sultan itu. Pada tahun 1980, Johari Zain pindah pekerjaan. Ia menjadi salesman perusahaan jasa pengiriman multinasional, TNT. Beberapa tahun kemudian, ia dipromosikan menjadi Operation Manager TNT Indonesia. Beliau yang mualaf pada tahun 1982 di puncak karirnya, ia justru meninggalkan TNT. Pada tahun 1985, ia kembali berwirausaha, merintis perusahaan jasa pengiriman milik sendiri bernama Worldpac yang kemudian berganti nama menjadi Pronto. Pada tahun 1990 seluruh sahamnya di Pronto dijual. Selanjutnya ia bergabung dengan pemilik jasa pengiriman paket titipan kilat, mendirikan PT Jalur Nugraha Eka Kurir yang lebih dikenal dengan sebutan JNE. Di perusahaan jasa pengiriman ini, Johari menjadi salah satu pendiri sekaligus pemegang saham. Tangan dingin ayah 5 anak itu berhasil membesarkan JNE. Berawal dari 8 karyawan dengan modal 100 juta rupiah, JNE sekarang berkembang menjadi perusahaan besar dengan lebih dari 15.000 karyawan dan jaringan lebih dari 5.000 agen. JNE melayani lebih dari 400.000 paket per hari dengan tujuan dalam dan luar negeri. Pertumbuhan penjualannya terus naik rata-rata 40% per tahun selama 5 tahun terakhir. Selain menjabat sebagai Presiden Komisaris JNE, Johari mulai berinvestasi pada bidang teknologi informasi. Pada tahun 2017, ia mendirikan perusahaan logistik berbasis aplikasi online bernama Paxel. Johari juga masih aktif memimpin 4 perusahaan baru lainnya, yakni Gorilla, Kawan, Omiago, dan Alien. Johari sepanjang usianya ingin terus berkarya. Ia ingin berkontribusi membangun bangsa di bidang ekonomi dengan membantu generasi muda agar sukses mencapai tujuan mereka. Itulah kisah inspiratif agar dapat mengetuk pintu hati kita, yakni perjuangan Bapak Johari Zain menapaki dunia bisnis di tengah lilitan ekonomi di masa Orde Baru. Usahanya diakui lancar dan membuahkan hasil berkat sedekah. Pemilik layanan pengiriman paket JNE ini memiliki rahasia sukses dalam bisnis, yakni berbagi dan bersedekah, baik untuk karyawan, melalui panti asuhan, dan masih banyak lagi. Kebahagiaan orang lain dinilai sebagai kebahagiaan tersendiri bagi Pak Jo. Di mana beliau teringat semasa masih duduk di bangku sekolah, Johari Zain kerap kali menerima ejekan dari teman-teman. Selain ucapan yang menyakitkan hati, terkadang ada pula tindakan yang kurang pantas. Meski dianggap bercanda, hal itu masih terngiang di benak Pak Jo, hingga diakuinya sebagai pelajaran berharga untuk lebih kuat dan waspada. Sampai suatu ketika, dia pernah terpaksa pulang hanya dengan 11 sepatu, akibat kejahilan temannya. Mungkin bagi anak-anak itu hanya main-main, bercanda. Tapi tentu bagi yang terkena ia tidak menyenangkan. Saya pernah pulang sekolah dengan sepatu tinggal sebelah, kata Johari dilansir dari channel YouTube Coach Yudi Chandra. Kalau di sekolah, tiba-tiba celana ditarik, ya itu pernah saya alami. Itulah bunga-bunganya, saya syukuri, membuat saya kadang-kadang lebih waspada. Alhamdulillah itu semua bisa saya jalani, saya syukuri itu semua, saya jadi lebih mampu, lebih kuat, imbuhnya. Johari Zain menjadi mualaf sejak 1982. Semenjak itu Al-Quran menjadi petunjuk jalan hidupnya.
Selama setengah perjalanan usianya, ia mendirikan perusahaan seperti JNE. Ia pun bertekad untuk menjadikan JNE sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Johari juga berkeinginan untuk membangun sebuah masjid. Niatnya dijawab oleh Allah untuk dapat mendirikan hingga 99 masjid. Ia mendirikan lembaga filantropi, Johari Zain Foundation, sebuah yayasan yang hendak membangun 99 masjid. Jumlah tersebut diambil dari nama-nama baik Allah atau Asma al-Husna. Sekedar info, bagi sahabat sumber uang yang ingin membuka gerai atau agen JNE, sangatlah mudah. Hanya dengan modal 5 juta rupiah saja, sahabat sudah bisa buka gerai atau agen JNE. Nah, uang 5 juta rupiah tersebut sebagai modal untuk membeli satu set komputer, printer dan timbangan digital. Tapi 5 juta rupiah tersebut di luar tempat ya, tentu akan mengurangi biaya usaha jika sahabat buka agen di rumah sendiri. Untuk mengetahui informasi lebih detail, cukup teman-teman mendatangi agen atau gerai JNE terdekat. Nanti sahabat sekalian akan diberi nomor kontak marketing dari cabang JNE di daerah sahabat sekalian. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Sahabat sumber uang yang berbahagia, demikian sekilas kisah tentang pendiri dan pemilik JNE. Semoga kita semua dapat terinspirasi oleh beliau. Simak terus kisah inspiratif lainnya, hanya di channel Sumber Uang. Jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kisah inspiratif dan wawasan lainnya terus dapat kami bagikan kepada sahabat sekalian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.